naik sampan, baju bagus bukan untuk pamer. Bagaimana tahu muka tampan kalau muka ditutup masker? Itu pantunnya baru dapat aja tadi. Jadi sekarang ini banyak orang yang galau, yang tak punya duit galau, yang punya duit makin galau. Karena begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Itu yang datang itu baru COVID-19, belum COVID-20, belum COVID-21. Oleh sebab itu maka menghadapi ini tidak ada cara dan jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan Nabi Muhammad SAW, mau ada Covid walaupun tak ada Covid, keluar dari mulut kita itu sama. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita diajarkan itu bukan sejak ada Covid ini saja. Sebelum Covid itu ada muncul, kita sudah berkata bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana, dia yang menghidupkan kami, wa amatana, sebelumnya kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kita pun akan kembali kepada dia. Ini menghadapi Covid ini manusia ini terbagi dua, Eka dan Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri tak ada Covid itu, malah ditantangnya, mana Covid itu biar kukunyah-kunyah. Yang satu lagi pula amat sangat ketakutan Covid, semua dicucinya, semua cuci, wali ke rumah semua cuci tangan, sampai saking seringnya cuci tangan sampai nampak contekan waktu SD dulu. Ada yang mengirim gambarnya ke saya. Oleh sebab itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian ini umat yang pertengahan, tidak terlalu berani kepada Covid karena dia memang penyakit, dia virus, benda itu memang ada. Virus ini ada dari dulu, virus flu, influenza, sampai sekarang belum hilang, maka banyak orang kena influenza. Virus penyakit kuman malaria sampai sekarang masih ada. Jadi yang namanya virus, kuman, bakteri, penyakit itu ada yang mati, ada yang tak mati. Jadi kemarin kebetulan saya ceramah di rumah sakit, ketemu sama dokter. Kata Pak Dokter, Ustadz Somad, itu sebetulnya kalau kita cuci tangan itu membunuh bakteri. Kalau kita cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai sabun, itu membunuh bakteri, Ustadz. Adapun virus tak mati, kata dia. Saya tak pula saya tanya apa beda virus sama bakteri. Nampak kali bodoh kita kan? Masa profesor nanya? Ini diam aja, saya angguk-anggukkan aja. Jadi Ustadz Somad, itu virus itu cara mematikannya bukan dengan cuci tangan, Pak Ustadz. Saya diam aja, saya dengar terus. Cara mematikannya itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Maka kalau tak ada gula, mati dia. Jadi bagaimana cara membunuhnya? Kata dia, banyak-banyak puasa sunat. Memanglah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang faham hikmah di balik ini, maka sesungguhnya dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengajarkan kita doa, tak hanya mengajarkan baca yasin, tahlilan, takziah, bukan hanya itu, bahkan sampai ke virus, bakteri, pandemi, wabah abad 21 pun sudah diajarkan Nabi sejak 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Iza sami'tum bihi, kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan kalian datang ke situ. Kalau ada suatu wabah terjadi, sudah ditetapkan bahwa negeri itu zona merah, zona hitam, jangan kau datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau di kampung halamanmu terjadi suatu wabah pandemi, la takhruju firaram minhu. Kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, jangan kau datang ke sana. Dan kalau kau berada di suatu negeri terjadi wabah di situ, jangan kau keluar dari kampungmu. Itulah yang dikenal orang sekarang dengan istilah PSBB, lockdown, social distancing. Bahkan kemudian beberapa negeri kota sampai dikepung, tak boleh keluar, polisi tentara dikerahkan. Sudah diajarkan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Bagi yang belum kena, amalkan ini. Bagi yang sudah kena, mati dia. Nabi mengeluarkan statement sabda. Apa kata Nabi? Al-mat'unu syahid. Orang yang mati kena penyakit wabah
syahid, maka matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu selamat dari 4, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Jadi Nabi itu sudah berikan 2 langkah. Bagi yang belum kena, ini obatnya. Yang sudah kena, ini obatnya. Maka keluarga tak terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena saudaranya, keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, neneknya, keponakannya, jirannya, sahabatnya itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan bagi yang masih hidup, kita diajarkan untuk melakukan langkah-langkah social distancing, protokol kesehatan. Makanya saya tak berani kalau ceramah tausiah di tempat yang tak bisa dibuat protokol kesehatan. Nah, adapun di sini bisa Ustadz nanti di Wang Sumut, nah kita tengok dulu ada tak protokol kesehatan. Ternyata lengkap semuanya. Begitu datang tak bisa dikenali mana direktur, mana, sama semua mukanya, tutup muka. Biasa dulu saya ke Medan ini disambut dengan tola'al badru alaina, solawat, salatullah, salamullah. Tapi begitu datang sini tidak, begitu datang langsung tembak. Masih syukur segan dia tak tembaknya kening tangannya. Kalau tempat lain langsung pang. Habis itu tempat duduk berjarak, pakai masker. Artinya apa? Kita tidak terlalu cemas sekali, tapi kita juga tetap menjaga ini. Jangan terlalu takut kali, jangan pula terlalu berani kali. Nah, kita tetap macam biasa aja. Coba kalau kita terlalu cemas, terlalu takut, terlalu ngeri, iman kita jatuh, imun kita turun, di situ dia masuk. Jadi agak beranikan sedikit, biar jangan apa kali COVID itu. Gitu kalau orang Medan. Kalau orang Jakarta kan kalau ada AC mati kan dibilangnya, lu tolong hidupin tuh AC biar agak dinginan dikit. Kalau orang Medan enggak, apa tolong kau hidupkan apa itu biar jangan apa kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita. Itulah rukun iman yang ke-6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Akhbirni anil iman. Apa itu iman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi ini masalah takdir ini kita mesti dalam menyikapi takdir kita ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Dengan penuh kesadaran kita tak pakai masker, tak social distancing, tidak cuci tangan, tidak pakai hand sanitizer, itu bukan tawakal, itu bodoh yang terlalu diperlihatkan. Kalau bodoh sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Oleh sebab itu maka kalau sudah kita berusaha kena juga, berarti itu takdir. Ada takdir, ada hukum sebab akibat. Pejamkan mata, tak usah tengok kanan kiri, nyebrang di jalan. Itu bukan takdir, sebab akibat. Tapi setelah kita berusaha tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, menurut kita sudah aman, ditabrak juga. Tidak ada cara lain kecuali beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah beda Jabariyah dengan Ahlus Sunnah. Jabariyah itu halul bid'ah, kelompok ahli bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia membuat-buat ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jabariyah artinya terpaksa. Kata dia hidup ini terpaksa, tak ada pilihan. Kenapa kau tak pakai masker? Aku terserah aja lah, mau mati matilah. Oh, tak bisa begitu. Kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Begitu juga dalam masalah mengambil rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Itu semua air minum yang di depan meja itu, di depan kami, di depan saya tadi, itu memang sudah diperuntukkan untuk saya. Air minum itu untuk saya, kue kotak itu untuk saya. Tapi karena saya tak ada usaha untuk membuka dan meminumnya, maka saya tak bisa ke mulut saya, walaupun sudah diuntukkan untuk saya. Itu tentang masalah menarik rezeki. Begitu juga dengan menolak bala. Kalau tidak ada usaha ikhtiar dari kita, bawa sepeda motor kerja, dikunci stangnya, habis itu beli pula gembok, kunci ban depan, habis itu rantainya digembok pula, kemudian ban belakang itu ikatkan ke pohon pinang. Pas pulang sore, diambil pencuri itu sama pokok-pokok pinangnya sekalian.
maka itu takdir. Itu takdir namanya. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi orangnya cengengesan, lalu kemudian tak tentu arah, entah bagaimana ceritanya, otaknya tak fokus, mau berangkat ditinggalkannya kunci situ, naik dia ke atas, asik nelpon, iya betul, kiki, tinggal kunci. Habis itu turun ke bawah, lapor sama security, Pak security, motor saya tinggal hilang. Gimana keadaannya? Tadi saya tinggalkan kunci. Ah mampuslah kau, kata dia. Kenapa? Berarti kurang usaha, tak ada ikhtiar. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ke suatu ketika seorang sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, itu ontaku di luar belum kutambatkan. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Ku lepaskan aja begitu baru aku tawakal, atau ku tambatkan dulu ke pokok kurma baru bertawakal. Kata Nabi, kau ikatkan dulu, kau tambatkan dulu baru kau bertawakal. Sebetulnya itu pikiran sederhana saja. Cuman sahabat ini mau ngetes cemana sebetulnya ajaran Islam ini. Apakah perlu usaha atau tawakal saja? Kata Nabi, kau tambatkan dulu, kau ikatkan dulu, kau yakinkan dulu dia tak lari. Setelah itu barulah kau tawakal kepada Allah. Begitu dalam masalah mencari rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Wa iyyam sasqallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Kalau kau ditimpa suatu musibah, penyakit, kehilangan, kebakaran, tumpur, hilang, bangkrut, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau ngasih kau rezeki, mau menaikkan jabatanmu, maka tak pula ada yang bisa menolaknya. Itulah makanya setiap subuh kita katakan raditu billahi Rabbah, aku ridha menerima segala sesuatunya. Hanya saja kadang orang kita ini salah pasang. Kalau ada terjadi sesuatu musibah terjadi, dia katakan ikhlas ya, ikhlaskan aja. Sebetulnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu bahasa kitanya apa? Ridha itu artinya plong, berlapang dada. Seperti ridhonya orang mati dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah. Begitulah ridha kita kepada takdir ketetapan Allah. Sebagaimana orang mati dimandikan. Ibu, bapak pernah menengok orang mati waktu dikorek hidungnya melawan dia? Yang kau cucuk-cucuk hidung gitu? Tak ada. Terserahlah, mau kalian cucuk hidungku, telingaku, terserah. Makanya waktu kita masih hidup ini baik-baik sama orang. Nanti balik dari sini cari di RT RW itu siapa yang memandikan jenazah, baik-baik sama dia. Kalau kita sombong-sombong sekarang, pas kita mati nanti disemprotnya pakai dorsmir. Apalagi Bank Sumut ada program santunan, santuni mereka memandikan jenazah, orang yang menguburkan, orang yang supir ambulan. Kalau mati kita, supir ambulan tuh baik sama kita, pelan-pelan dibuatnya, lari-lari 20. Coba kalau kita sombong angkuh, dibuatnya 120, berantuk-antuk kepala kau di belakang. Nyawa baru tercabut, sakitnya belum hilang, lempang. Baru kau tahankan dulu, sombong kali kau kan, kata dia. Oleh sebab itu maka ini semua adalah bagaimana kita menyikapi hidup. Hidup ini dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, hidup ini begini-gini aja. Yang kaya sombong, yang punya jabatan sombong, orang miskin susah melarat, mau mati aja bawaannya. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi hidup. Dulu yang hidup di Medan ini datuk nenek moyang kita. Habis masa mereka datanglah masa ayah emak kita. Habis masa mereka sekarang masa kita. Ini sedang hijau-hijaunya ini. Ibarat baru bertunas hijau, berbatang, mekar, berputih, berbuah, kuning, layu, mati. Yang di hadapan saya ini hijau-hijau semua. Maskernya maksudnya. Sampai masanya kita akan menguning dan layu. Saya ini agak kuning sedikit. Habis itu tak lama ini layu dan mati. Kemudian datang masa anak kita. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Tapi kalau salah kita menyikapi hidup, penyesalannya luar biasa. Takut mati, takut pensiun, takut tak ada duit, takut susah, takut tak ada kerja, pergi ke dukun. Tak dukun, tolong aku. Dalam hati dukun tuh, aku udah lama juga minta tolong sama hantu ini, kata dia. Tak tolonglah pula sama dukun. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada tempat minta tolong kecuali hanya kepada dia. Itulah yang kita katakan 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Kau saja aku minta tolong. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau saja aku minta segala pertolongan. Makanya waktu subuh sebelum terbit matahari, sebelum masuk kantor, sebelum kerja,
Itu dulu yang ditanamkan dalam diri, tidak ada tempat minta tolong kecuali dia. Makanya ayatnya diatur oleh Nabi. Ayatnya tak boleh ganti-ganti. Ayatnya mesti itu, tak boleh tukar-tukar. Qabliyah subuh, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua hanya dia saja. Waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal tak berbilang. Minta hanya kepada dia. Allahus. Jangan ragu-ragu ucapan. Allahus samad. Coba tengok terjemahannya. Allahus samad, hanya dia saja tempat bergantung. Jangan bergantung kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bergantung dengan atasan. Besok masanya berganti atasan, berubah dengan yang lain. Jangan bergantung dengan siapapun. Ibu jangan terlalu bergantung dengan bapak. Nanti bapak itu kawin lagi, ibu stres. Provokator Ustaz nih. Enggak. Aku cuman beban ini sama-sama berat. Tapi kalau kita siap dengan tak siap itu beda. Kita tak siap menerima beban ini, akhirnya kita down, jatuh. Ini ada semen. Kita tanya dulu beratnya berapa? 1 sak. Yakinkan bahwa 1 sak itu 50 kilo. Sehingga ketika dia datang kita siap. Jangan kita tanya sama Ustaz, Ustaz, 1 sak zakat fitrah itu berapa? 3 kilo. Itu 1 sok. Disangkanya 3 kilo, pas ditimpa tumbang, jatuh, mati. Ya kalau mati langsung, kok setengah mati? Stroke 6 bulan? Berkulit-kulit mata, tak mati-mati. Datang Ustaz Somad suruh baca doa, baca Yasin 3 kali. Alhamdulillah Pak Ustaz, udah mati. Lalu soal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini mati, tak ada yang tak mati. Michael Jackson berapa duitnya mau menyogok Tuhan supaya tak mati? Tak bisa. Dibuatkannya sudah 1 kapsul supaya dia masuk ke dalam, supaya malaikat maut tak masuk ke dalam. Sudah disebutkan Allah dalam Quran, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada, kematian akan datang menjumpai kamu. Bukan kita mencari mati itu, mati itu datang menjumpai kita. Coba tengok bunyi ayatnya, yudrikumul maut, mati itu datang menjumpai kamu. Jadi kalau ada orang hari ini petantang-petantang, mana mati itu, sini, sini. Sabar aja kau. Kalau memang udah datang, nanti tak usah kau panggil, datang juga dia. Yudrikumul mautu, kematian datang menjumpai kamu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada di tempat peti yang kokoh. Karena dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu dipakunya kotak, masuk dia ke dalam. Ditanya sama kawannya, kenapa kau dalam? Mudah-mudahan malaikat maut tak bisa masuk ke sini. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Mati jangan dicari. Mati tak perlu kita cari, tapi kita bersiap apa yang akan kita bawa untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum 2 penuh. Rezekinya penuh, ajalnya penuh. Asal sudah penuh, jalan. Kita ini macam truk. Selama belum penuh, berhenti dia. Asal sudah penuh, jalan. Abdul Somad belum penuh lagi. Bapak-bapak di depan sama ibu ini pun nampaknya belum lagi penuh. Asal sudah penuh. Makanya wafat itu artinya penuh. Wafat artinya penuh. Kemana si Anu? Udah penuh Pak Ustaz, udah jalan duluan. Nanti kalau nampak kawan macam-macam dia, tak sholat dia, tak zikir dia, tak sedekah dia, kasih tahu sama dia. Aku tengok kau udah agak-agak penuh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz takut tak mati itu? Saya tidak takut kali. Cuma agak takut juga sedikit. Semua hidupnya sudah saya rasakan. Disambut oleh orang-orang besar hebat-hebat, sultan-sultan, raja-raja, udah menteri-menteri, udah disambut pula sampai ke hutan belantara, sampai tak ditegur orang, sudah masuk saya ke dalam hutan-hutan, satu pun tak ada menegur, tak ada yang kenal. Jalan saya cuek aja dia. Bapak, kata saya, kata dia, pernah macam-macam. Ceramah diundang orang pakai mobil mewah, pernah. Ceramah diundang pakai mobil sayur, pernah juga. Kalau pakai mobil mewah itu kita dijemput orang, buka kan kacanya, jalan ya. Begitu sebut pakai mobil sayur, baru gini mati mesin. Macam-macam hidupnya sudah. Dikurung orang dalam kamar, dicabutkannya pedang, pernah. Mana itu Abdul Somad, anti kebinekaan, mau kubunuh dia, mana katanya. Garangnya luar biasa. 3 bulan sesudah itu dikirimkan video, dikerangkeng dalam penjara. Mampus kau, kata saya. Tapi nggak kuat-kuat kali dalam hati aja. Macam-macam hidup ini sudah. Titel sudah, LC sudah, MA sudah, doktor sudah, profesor sudah. Tinggal satu lagi, almarhum.
Nah oleh sebab itu mati ini, dulu saya berpikir bahwa mati itu 63 tahun, mesti macam umur Nabi Muhammad SAW. Ternyata kawan-kawan, saya pejamkan mata, si Anu kawan kuliah saya meninggal, si Anu kawan saya dulu SMA meninggal, si Pulan kawan saya dulu sama-sama SD, sama-sama cabut kami, sama-sama mandi di sungai, meninggal. Jadi kita kalau nengok orang meninggal itu jangan tengok yang tua-tua, itu kekeliruan kita. Nengok orang meninggal yang ubannya banyak, sehingga habis itu kita nengok di kaca, masih 3, masih lama lagi. Malaikat maut menengok orang mati itu, mencabut nyawa itu tidak menengok ubannya. Berapa banyak orang yang beruban tak mati-mati? KPU, kepala penuh uban. Mau nanti waktu sebelum diupload dibuang nih, tersinggung KPU dituntutnya berasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka bagaimana kita menjalani hidup ini? Yang masa lalu sudah lewat, yang masa akan datang kita tak tahu, maka kita jalani yang masa sekarang, bagaimana kita melangkah ke depan. Maka bangun pagi, bangkitkan semangat. Aku hari ini masih diberi Allah kehidupan, langkahkan kaki, berangkat ke tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tetap bawa STNK BPKB. Pula macam la haula wala quwata, langsung lampu merah tak pandang lagi. Tangkap semua polisi. Kenapa kau tak ikut patroli lalu lintas? La haula wala quwata illa billah. Bukan kau aja yang dengar pengajian Ustaz Somad, aku penonton juga, kata Pak Polisi. Macam kau aja yang pengajian gitu. Oleh sebab itu maka setelah kita berangkat di tempat kerja itu serius kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki yang halal untuk makan, keluarga, anak, sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Berdoa dia tengah malam waktu kita mati. Bangun dia jam 2 malam, tahajud di bentangnya sajadah. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Lapang alam barzah kita, terang kubur kita. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak soleh soleh. Ustaz Somad doakan saya punya anak Pak Ustaz. Insya Allah. Berapa umur kau sudah? 40. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Oleh sebab itu ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak itu masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, TK Quran, insya Allah. Masukkan dia ke TK Quran. Anak saya masuk TK Quran, tamat TK Quran, hafal juz 30. Coba baca, udah sampai mana tadi yang di sekolah tadi diajarkan ibu guru? Dibacanya lah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Menetes air mata kita karena di mata kita anak itu tak pernah besar. Kita tetaplah menengok dia ketika tapak kaki najwa jari panjangnya sejengkal. Tiba-tiba bisa dia hafal amma yatasaalun. Netes air mata kita. Masukkan dia ke TK Quran. Supaya jangan lagu-lagu itu yang dinyanyikannya. Topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan omak saya kan. Usahlah lagi yang nyanyi ini juga lagi. Mulailah TK Quran, lalu kemudian masuk SD Quran. Ada terbuat situ iklan, masukkan anak anda SD Quran 1 tahun setengah juz, tamat dia 6 tahun 3 juz, TK 1 juz, SD 3 juz, udah 4 juz, cukuplah itu sudah. Nanti masuk pula SMP Quran. Aku tak tahan anak di pesantren Pak Ustaz. Paham saya, orang Medan tak bisa berpisah dengan anak rindu. Anak pagi mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Tak tahan masukkan ke pesantren, masukkan boarding school. Pagi sebelum berangkat kerja, letakkan dia. Belajar kau di sini ya nak. Letakkan dia jam 7 pagi. Kita pun berangkatlah lanjut. Jam 8 sampai karena macet dan macamnya. Lalu nanti sore pulang jam 4, jam 5 jemput dia balik ke rumah. Tahan Pak Ustadz boarding school, antarkan dia ke sana. Cari ini, ada di daerah Tembung, ada di daerah Kutalim Baru, dulu tempat saya sekolah di Darul Arafah, ada pula di daerah, banyak keliling Medan ini. Masukkan dia, sebulan sekali jenguk. Saya Pak Ustadz tak tahan, anak saya ini 3 kali sehari saya jenguk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Memanglah berat berpisah. Sayang sama anak ini bukan kita letakkan di celak ketiak. Sayang sama dia kita tinggalkan dia demi masa depan dia. Siapa yang bisa menjamin, menjaga dia? Siapa yang bisa diantara bapak ibu ini menjaga anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari sabu, bebas dari cabut?
Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini cabut? Tak ada yang bisa menjamin. Kita pun dulu cabut. Saya dulu sekolah di Sisingamaraja, Unifa, Muallimin. Pernah juga cabut ke Delhi Plaza, ke Medan Plaza. Makanya waktu lewat di Medan ini saya cari manalah tempat cabut dulu, hilang udah semua. Pernah, cuma tak sering-sering kali. Saya sebetulnya tak jahat, kawan-kawannya aja. Begitu hebatnya pengaruh kawan terhadap anak-anak kita, dan kita tak bisa kontrol kawan dia, karena pergaulan ini luar biasa. Itu mempengaruhi pola pikir. Tapi kalau kita tinggalkan di pondok pesantren, maka insya Allah benteng terakhir. Bapak ibunya sudah selamat insya Allah. Tapi ini generasi kita ini kalau tidak kita selamatkan, kita carikan dia rezeki yang halal. Melangkahkan kaki dari rumah, aku meninggalkan semuanya ini wahai anakku adalah untuk mencarikan nafkah engkau yang halal, supaya kau jadi orang, supaya kau jangan jadi hantu setan, supaya kau nanti selesai kuliah, supaya kau menjadi berbakti kepada negara, bangsa, agama, orang tua. Maka niat kita itu sampai mati kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan harga dirinya, harta bendanya, maka matinya mati syahid, kata Nabi SAW. Dalam mencari nafkah ini pergi, capek, keluar kota, segala macam, meninggal dunia, maka matinya tetap mati syahid. Syahid itu tidak hanya orang yang berjuang fisabilillah di Palestina, tidak, tapi orang yang mencari harta yang halal. Oleh sebab itu tetap semangat. Ini banyak orang yang memisahkan diri. Kalau di masjid semangat, kalau sedang umroh semangat, pas di kantor lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Pas ada gajian baru semangat. Apa ini? Hancurlah negara ini kalau semangat kita ini hilang. Ada pula orang memahami agama itu hanya untuk mati saja. Aku sebetulnya malas dengar pengajian ini. Kenapa? Itulah Ustaz itu sedikit cerita mati aja, cerita mati aja. Memanglah kita ini mau mati, tapi pengajian itu adalah membuat kita bersemangat apa bekal yang akan kita bawa sebelum kita mati. Makanya yang kaya-kaya, yang hebat-hebat sebelum mati bangun masjid. Apa nama masjidnya? Ya terserah, macam-macam nama masjid. Ada sebutnya masjid nama dia, ada masjid itu dibuatnya Al-Ikhlas, ada masjid At-Taqwa. Tadi subuh kami pengajian di masjid Jami'atut Taqwa, tinggi hampir 2 meter. Kata panitia pembangunan masjid, ini Pak di bawah ini tanah, enggak, dicor semuanya, entah berapa molen kata dia. Hebat betul. Tak ada lagi tanah di Medan. Banyak betul duit orang Medan. Di mana-mana masjid pakai timbun tanah liat, tanah merah, dia enggak pakai cor. Artinya apa? Luar biasa kemampuan orang. Harus ada tekad dalam hati yang punya duit, sebelum aku mati aku bangun masjid. Tapi tak perlu pula kita buat di update status, sebelum mati bangun masjid, like and share. Paling tidak kita dalam hati kita, tekad kita. Tak sanggup saya bangun masjid Pak Ustaz, saya ini tak bisa bangun masjid Pak Ustaz. Bangun rumah saya aja 3M. Wah, banyak kali duit kau, 3 kali minjam Pak Ustaz. Kalau tak sanggup semua, jangan tinggalkan semua. Datangi ketua pembangunan masjid. Aku tak sanggup Pak kalau untuk bangun masjid, tapi ngasih pintu kosen bisa. Ini ku kasihkan kipas angin, ini aku kasihkan meja untuk pengajian Ustadz, ini ku kasihkan kursi khusus, ini kursi Pak untuk wakaf di masjid ini. Mantap kali kursinya. Ini kalau pas Ustadz Somad aja datang ke Medan, Ustadz lain jangan. Jangan begitu, semua dipakaikan. Itulah yang akan kekal abadi. Ini kadang banyak orang ini mau numpuk mobil, motor, rumah segala macam. Pas mati habis, tinggal semuanya. Hidup kita ini macam mimpi Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini tidur semuanya. Bapak ini sedang tidur, ibu sedang tidur, semua kita ini sedang tidur. Kita baru terbangun itu ketika kita mati, barulah kita tersadar rupanya kita ini sedang dalam tidur panjang dan sedang mimpi lelap-lelapnya. Ada yang sedang mimpi jadi ustadz terkenal, ada yang sedang mimpi jadi pengacara, ada yang sedang mimpi jadi bankir, ada yang sedang mimpi macam-macam mimpinya, ada yang sedang mimpi selingkuh. Setelah mati barulah kita tahu kenyataan. Oh, ternyata ini hidup hanya mimpi saja. Siapa yang paling mulia di antara kita nih kalau mati nanti menghadap Allah? Tak ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia, tidak. Apakah Bapak Dewan Komisaris, Bapak Direktur lebih mulia? Belum tentu, belum jaminan. Tapi paling tidak mereka di dunia pernah mulia. Di akhirat mudah-mudahan mulia. Jangan sampai di akhirat tak mulia, di dunia sengsara. Nauzubillah. Makanya doa kita diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Makanya waktu tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula bapak-bapak satu-satu lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Itu yang ngasih bimbingan manasik haji saya tahun 92 dari embarkasi Polonia Medan. Saya berangkat bulan Mei 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Belum ada Kuala Namu lagi waktu itu. Lalu kemudian datanglah ustadz, lupa saya nama ustadznya, ngasih manasik haji. Dia yang cerita itu. Ada jamaah haji dari Medan, kata dia berdoa di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Dipanggil sama ustadz. Kenapa kau sebut Fatimah? Kalau ku sebut dua kali hasanah, marah Hasanah. Biniku yang kedua Fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa yang kita doakan ini. Artinya semangat saja tak cukup. Kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka kita meminta, kata Nabi, sisa'ana alih. Walaupun ketika selapmu, sendalmu putus. Pas mau masuk masjid, pakai sendal, putus dia, berdoa, ya Allah, putus sendalku ya Allah. Allah suka kali menengok kita mengadu kepada Allah. Minta sama Allah, meleleh air mata kita kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tak mau lagi berdoa, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka HP. Tengok dari belakang macam kusuk berdoa, pas depan Romi megang handphone. Kok kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi? Ini orang, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu saya tetap berdoa. Sebelum berangkat tadi kemari berwuduk dulu, bukan mau sholat, enggak. Sholat sudah jamak tadi, jamak takdim, zuhur dengan asar, ditarik asar ke zuhur. Tapi saya akan menghadapi hamba-hamba Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini nanti hamba-hamba Allah semua. Yang saya hadapi ini hamba Allah kan? Ada juga hamba setan sekarang. Menyembah Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, menyembah hantu tuyul, menyembah begu ganjang. Yang kita sembah ini Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hamba Engkau ya Allah. Bajunya aja macam-macam. Ada bajunya komisaris, ada bajunya direktur, ada bajunya security, ada bajunya pegawai, ada bajunya office boy, ada bajunya karyawan. Bajunya aja beda, isinya sama. Semua ini isinya sama. Kalau dibelah keluar urat, keluar darah. Ada di antara nih kita nih kalau dibelah keluar kabel. Nah, ada. Sempat ada di sini dibelah keluar kabel, dua kemungkinan. Kalau tak Robocop, Transformer. Gak ada. Selama masih ada kulit, ada darah, ada daging, berdetak jantung, berarti jantungnya. Semua kita nih casingnya aja macam-macam, jantungnya sama. Makanya saya kadang dikritik jamaah, Ustaz ceramah bajunya itu terus, pakailah baju lain. Saya pakai baju. Batik dari mana tuh Pak Ustaz? Batik Tapanuli Selatan. Mereknya Pak Ustaz Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita aja, casing kita aja yang beda. Isinya di dalam sama, tetap jantung tuh yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak. Begitu kalau orang kerja di bank. Kalau orang utang nasabah baru agak kencang sedikit. Ini kan yang di depan saya ini banyak-banyak semua duitnya. Tadi pagi, tadi malam kami makan sama Ustaz Somad, orang yang paling banyak duit di Sumatera Utara, adalah dia. Semua duit orang Sumatera Utara dia megang. Masya Allah, tapi duit orang. Apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berpikir kita, apa yang nanti ku bawa setelah aku mati ini. Tadi saya SMS ada salah seorang penulis di Jakarta. Tolong Bapak tuliskan sejarah hidup saya. Aku tak sempat menulis. Baru sebentar menulis 2-3 kata datang telepon. Ustaz bisa tausiah, baru menulis, tak fokus. Tolong kau tuliskan sejarah hidupku. Kalau bisa yang inspiratif, supaya nanti ketika aku mati anak cucuku membaca, semangat dia menjalani hidup. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Siap Pak Ustaz, kami tulis. Nanti kalau udah siap kita adakan bedah buku di Islamic Book Fair di Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita tinggalkan setelah kematian? Kami tadi pagi melewati Old Town, kota tua. Wah, bagaimana Medan tahun 1800, 120 tahun yang lalu.
ini gedung ini kota tua ini. 100 tahun yang lalu disitulah orang-orang kaya, disitulah datuk-datuk, disitulah sultan-sultan, disitulah Belanda-Belanda, disitulah orang-orang hebat. Hari ini hanya tinggal sarang laba-laba, rumah tinggal, rumah tua. 100 tahun yang lalu. Begitu juga dengan 100 tahun yang akan datang. Kalau tak kiamat dunia ini, kita hanya tinggal kenangan saja. Yang kaya sekarang akan mati, yang hebat punya jabatan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yang pertama, bangkitkan semangat kerja. Anak-anak kita didik, dia pula akan mendidik anak dia akan mendidik cucu cicit dia. Maka kita mati, mereka tetap mengirimkan doa kepada kita. Kalau kita ajarkan doa, doa dikirimnya. Kita ajarkan lagu, lagu lah dikirimnya. Meninggal kita, tak pernah kita ajarkan doa. Datanglah dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan menantu kita, semuanya pakai baju hitam semuanya. Baju hitam, celana hitam, kerudung hitam, topi hitam, kacamata hitam. Dibuatnya tulisan, kunjungan Men in Black. Tapi kalau kita ajarkan dia, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, iqra'uha ala mautakum. Kalau kamu ziarah, bacakan itu, ziarah kubur. Payah Pak Ustadz, bawa Yasin nih payah. Kan ada Play Store. Tulislah di situ, Quran digital. Enter. Sekarang jangan. Tak ada signal sekarang. Ada Play Store, download Quran digital. Buka surat 36 Yasin, baca. Malam Jumat buka surat yang ke-18, 17 Al-Kahfi, baca Al-Isra Al-Kahfi. Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi, paksa-paksakan diri. Kalau menunggu lapang, menunggu luang, tak akan ada waktu lapang, tak akan ada waktu luang. Nantilah Pak Ustadz, udah agak-agak besar anak sedikit, nanti waktu lapang luang baru saya baca Quran. Tak ada. Sempat-sempatkan diri dari sekarang. Ibu-ibu alhamdulillah menyempatkan diri pengajian. Di wirid Yasin di daerah perumahan, di daerah ikut, pengajian-pengajian di kantor ikut. Kau tak ngaji? Nantilah udah anak-anak besar. Anak besar makin sibuk. Kau tak ngaji? Nantilah anak nikah. Anak nikah makin sibuk bercucu. Ibu ini kenapa tak datang lagi? Jaga cucunya Pak Ustadz. Padahal kalau kita mati bukan mau cucu itu ikut. Pernah Bapak Ibu nengok orang meninggal cucunya ikut? Gak ada, paling nangis saja di atas. Nenek gitu. Mau kau masuk? Enggak. Bukan saya mau hasut Bapak Ibu tak sayang sama anak cucu. Silakan sayang, tapi pikirkan kita. Sayang sama dia, masukkan dia pesantren. Sayang sama dia, ajarkan dia baca Quran. Sayang sama dia, suruh dia menghafal Yasin. Yang paling bagus baca Yasin.